Semua berawal dari keinginan pribadi menyambangi 10 gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Semeru, Gunung Slamet, Gunung Sumbing, Gunung Arjuno, Gunung Raung, Gunung Lau, Gunung Welirang, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, dan Gunung Argopuro. Dari 10 gunung tersebut, hanya Gunung Lau lah yang belum pernah aku sambangi. Dan di Gunung Lau ini, dahulu para senior merumuskan pembentukan Sivitas Akademika Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Bunda Kandung di tahun 1998 yang lalu. Jumat 28 Mei 2021. Kami semua kumpul di kediaman Mas Rudi, Jalan Marga Satwa, Jakarta Selatan. Sponsor utama perjalanan kali ini ada Mas Indra, Bang Henry, Mas Rudi, Bang Manda, dan Mas Temon. Setelah peserta kumpul semua, mobil Mas Rudi mulai meluncur sekitar jam 23. Sabtu 29 Mei 2021. Sempat beberapa kali singgah di rest area Subang, Cirebon, Tegal, Batang, dan akhirnya sampai juga di Solo. Terus lanjut ke Karanganyar. Sampai di base camp Candi Ceto sekitar jam 11 siang. Langsung mengurus perizinan mendaki, selepas itu makan nasi goreng khas Ceto. Pengelola base camp memfasilitasi tempat istirahat yang cukup luas. Seperangkat alat sholat pun sudah tersedia di sana. Sementara untuk toilet ada lebih dari 5. Jadi para pendaki nggak perlu antri buat menuntaskan hajatnya. Pendakian dimulai jam 1 siang. Jalur awal pendakian persis di samping Candi Ceto. Candi Ceto sendiri merupakan candi bercorak agama Hindu yang dibangun pada masa akhir era Majapahit, sekitar abad ke-15 Masehi. Lokasi candi berada di lereng Gunung Lau pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut. Setelah itu akan melewati Candi Ketek. Candi Hindu berbentuk piramida dibangun oleh Kerajaan Mataram sekitar abad ke-15 Masehi di lereng barat laut Gunung Lau. Menuju pos 1, pendaki akan melewati perkebunan warga, pancuran pitu, dan ada beberapa warung yang menjajakan minuman dan makanan. Sampai di pos 1 jam 14.30. Sambil istirahat mengatur napas, pendaki bisa memandangi pipa air warga yang bocor. Entah karena dimakan usia atau ada tangan-tangan jahil yang merusaknya. Sampai di pos 2 jam 15.30. Istirahat sejenak untuk mengingat Sang Pencipta, lalu lanjut ke pos 3. Sampai di pos 3 jam 17.20. Hari mulai gelap. Sayangnya di sini nggak kebagian tempat buat mendirikan tenda. Selepas maghrib dan mengisi perut, perjalanan dilanjutkan ke pos 4. Sampai di pos 4 jam 20.50. Lagi-lagi tidak kebagian tempat buat mendirikan tenda. Setelah cukup beristirahat, perjalanan pun dilanjutkan. Sudah lama berjalan, pos 5 atau yang biasa disebut bulak peperangan belum juga nampak. Karena tubuh sudah lelah dan menjelang dini hari, akhirnya begitu ada tempat kosong terpaksa buka tenda, walau kontur tanahnya miring. Acara masak-masak dan makan malam pun digelar hanya dengan sedikit canda tawa. Selepas itu, semua terlelap dalam peraduannya masing-masing. Minggu 30 Mei 2021. Suara alarm dari handphone menyuruh kami membuka mata untuk mengingat Sang Pencipta. Pagi ini diisi pertunjukan keahlian memasak Bang Henry dalam membuat omelet kornet keju with salad sayur saus mayonnaise. Sajian yang menggugah selera, menambah stamina menuju warung Boyem. Sekarang udah connect, kalau kemarin kan CGR nggak connect.
Beres sarapan dan packing, kami bergegas menuju Bulak Peperangan, yang ternyata letaknya tidak jauh dari tempat kami mendirikan tenda semalam. 12 tahun. Gue yang papandain aja belum ganti-ganti. Mantap. Backgroundnya kena kan? Oh, cakep bang. Wow, keren banget. Jam 9.42, kami mendirikan satu tenda di Bulak Peperangan. Semua perlengkapan yang tidak dibutuhkan untuk ke puncak, kami letakkan di sini. Cukup membawa satu tas yang berisi jaket, jas hujan, playseat, senter, air, dan makanan. Tiba di Gupak Manjangan pukul 10.20. Keindahan sabana tersaji dengan latar belakang perbukitan hijau yang gagah membentengi. Bahkan jika di musim hujan, banyak air terperangkap membentuk danau-danau kecil nan indah, sehingga menambah ciamik panorama di Gupak Manjangan. Halo, di mana nih? Di Gupak Menjangan. Berapa lama lagi ya sampai Mbok Yum ya kira-kira ya? Karena apa ya? Jam. Setengah jam ya? Oke, terima kasih. Memasuki kawasan Pasar Dieng jam 11:10. Banyak hamparan batu dan sisa-sisa pondasi terlihat di sana. Di samping jalur ada tali pembatas yang sengaja dipasang supaya pendaki tidak melintas ke area tersebut, yang ditakutkan akan merusak peninggalan sejarah masa lampau. Jam 11.20 sampai di Hargo Dalam, yang merupakan tempat pertemuan dari beberapa jalur pendakian. Oleh karena itu, Hargo Dalam dijadikan tempat transit pendaki sebelum menuju ke puncak. Di sini pendaki berebut mengisi perut di warung fenomenal Mbok Yem, yang katanya warung tertinggi di Indonesia. Pecel menjadi primadona di warung ini. Warung Mbok Yem tergolong cukup luas untuk beristirahat. Seperangkat alat sholat pun tersedia di sini. Gelap. Mantap. Makan bang. Makan nasi pecel tertinggi di Jawa. Mantap. Pukul 14.01 kami sampai di puncak Lau. Alhamdulillah, tuntas sudah keinginan menyambangi 10 gunung tertinggi di Pulau Jawa. Butuh waktu lebih dari 10 tahun dan dukungan yang besar dari semua orang, sehingga ini terwujud. Terima kasih banyak. Perjuangan. Asli puncak 10. Luar biasa. Biasa di luar. Puas dimanjakan keindahan alam Sang Pencipta, kami bergegas turun dari puncak Lau menuju Bulak Peperangan untuk mengambil perlengkapan yang kami tinggal di sana. Selepas itu, perjalanan terus berlanjut hingga base camp. Karena sudah larut malam, Bang Henry menyewa penginapan di Pondok Wisata Sekar Lau, letaknya tidak jauh dari Candi Ceto. Senin 31 Mei 2021. Pagi ini berbincang-bincang di kedai kopi sambil menerawang sejarah Candi Ceto yang berdiri gagah di atas sana. Berdasarkan informasi cagar budaya, Candi Ceto dibangun sekitar tahun 1452 sampai 1470 Masehi pada zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya kelima. Candi Ceto berasal dari bahasa Jawa yang artinya jelas. Maksudnya, dari lokasi candi ini seseorang bisa jelas memandang ke segala penjuru, lantaran berada di ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut.
Komplek Candi Ceto pertama kali ditemukan pada tahun 1842 oleh seorang warga negara Belanda bernama Van der Plis. Sejak ditemukan itu, Candi Ceto menarik perhatian para peneliti dan ahli kepurbakalaan. Candi ini juga menjadi destinasi wisata sejarah yang dibuka untuk umum. Semoga Lau dengan keindahan, kemegahan, dan nilai-nilai sejarahnya tidak dieksploitasi oleh oknum-oknum pembuat majas hiperbola tentang setan. Izinkan aku mengutip lirik lagu. Terima kasih Bang Henry, Mas Indra, Mas Rudi, Bang Manda, Mas Temon, dan teman-teman Campala. Kalianlah pelita, penerang dalam gulita, jasa kalian tiada tara. Terima kasih istri dan anak-anakku, kalian adalah bukti dari baiknya Tuhan padaku. Salam bahagia.